Shalom Bapak Ibu, hari ini Senin 29 Juni 2020. Kita akan membahas dari 1 Tawarik pasal 19 hingga yang ke-23. Kita akan meninggalkan kisah dari kerajaan Israel Utara untuk kemudian banyak membahas dari kerajaan Yehuda di selatan. Saudara, kalau kita ditanya tentang orang yang ikut dunia, jawabannya adalah karena mereka akan mendapatkan kesenangan, yang seringkali kesenangan yang bersifat instan. Namun kalau orang ikut Tuhan, apa yang akan mereka dapatkan? Inilah saatnya kita membahas bagaimana raja-raja Yehuda yang taat dan setia kepada Tuhan, yang menerima akan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Kita mulai dari raja keempat Yehuda, yakni Raja Yosafat, yang minggu lalu kemarin hari kita sempat untuk membahasnya sedikit. Setelah Ahab mati, pertempuran merabut Ramot Gilead berhenti, ya, dan Yosafat kembali ke Yerusalem. Nabi Yehu bin Hanani menegur Yosafat karena bersahabat, bahkan bersekutu dengan Ahab yang fasik, lagi membenci Tuhan. Yosafat sering mengunjungi rakyat di semua wilayah dari Betseba, kota paling selatan dari kerajaan Yehuda, sampai ke pegunungan Efraim, kota yang paling utara. Apa yang dilakukan Yosafat menyuruh mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Yosafat adalah raja yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sayang, ada sesuatu yang menjadi persoalan, yakni ia berbesan dengan Ahab. Ya, kita akan membahas bagian ini sebentar nanti di bagian akhir dari sesi ini. Ya, saya lanjutkan dulu. Jadi Yehosafat ya berkeliling ke seluruh kota-kota untuk mengangkat juga hakim-hakim di semua kota berkubu di Yehuda. Dengan pesan khusus semua hakim harus menegakkan hukum demi Tuhan, bukan demi memandang manusia. Itu sebabnya mereka harus membuat keputusan dengan cermat, dengan adil, tidak menerima suap, dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Di Yerusalem dia juga mengangkat hakim tingkat banding, terdiri dari orang Lewi, imam, dan kepala puak Israel. Mereka juga mengawasi para hakim yang ada di kota-kota yang tersebar di Yehuda ini, dan imam kepala Amarya diangkat menjadi ketua pengadilan agama. Pemuka suku dari Yehuda namanya Zebaja bin Ismail diangkat sebagai ketua pengadilan tata negara, dan mereka dibantu oleh kaum Lewi sebagai pejabat pengadilan. Yosafat berpesan agar mereka bertindak dengan tegas dan tulus. Saudara, reformasi daripada Yosafat menyeluruh sekali. Dia bahkan membawa seluruh rakyat datang kembali kepada Tuhan dan menegakkan hukum dan keadilan. Cita-cita daripada Daud dan pesan Daud kepada Salomo, Yosafat melaksanakannya dengan luar biasa. Namun berikutnya terjadi sebuah persoalan. Bani Moab dan Amon datang menyerang dengan laskar yang besar dari seberang laut mati, ya, laut asin, yakni melalui pegunungan Seir, yakni tempat Bani Edom. Anda bisa melihat peta yang saya lampirkan. Dan mereka sudah menyeberangi laut asin ini dan mereka sudah sampai ke En-Gedi, yakni perbatasan dengan wilayah kerajaan Yehuda. Yosafat dikatakan menjadi takut oleh karena serangan gabungan daripada dua bani atau dua suku ini, ya, sekaligus mendapatkan dukungan daripada suku Edom. Lalu kemudian dikatakan ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda berpuasa. Inilah adalah tindakan yang penting karena Yosafat walaupun memiliki pasukan yang kuat, tapi dia lebih bersandar kepada Tuhan daripada kepada kekuatannya sendiri. Lalu kemudian Yehasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, bernubuat. Dia berkata, janganlah takut dan terkejut dengan laskar yang besar ini, sebab kamu yang akan berperang bukan kamu yang berperang, melainkan Tuhan. Lalu dipaparkanlah sebuah strategi bagaimana cara menghadapinya. Saya yakin Yosafat dan seluruh rakyat ingin tahu strateginya macam apa. Dan strateginya ternyata semacam ini. Mereka besok berangkat menuju ke pendakian, menuju ke ujung lembah di muka padang gurun Zeruel karena musuh akan mendaki melalui pendakian Ziz. Dan di sana dikatakan kalian gak usah berperang, gak usah bertempur, ya, Yehuda dan Yerusalem tinggal tenang saja dan lihatlah bagaimana Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Gak usah khawatir, gak usah takut, maju saja dan diam saja dan Tuhan akan menyertai. Strateginya aneh sekali dan membutuhkan kepercayaan yang besar. Kira-kira apa yang akan dikerjakan Tuhan terhadap musuh yang demikian nyata dengan senjata tombak panah dan pedangnya. Namun Yosafat demikian percaya kepada nabinya, nabi Tuhan, yakni Yahasiel ini. Sehingga Yosafat langsung hari itu berlutut dengan muka menghadap ke tanah. Diikuti seluruh rakyat. Dan kemudian dengan mendapatkan nubuatan ini, Bani Kehat dan Bani Korah, para pemuji dari Bait Allah Yerusalem, keluar untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali mereka mulai berangkat ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat,
Yosafat berkata, "Hai, dengarlah, percayalah kepada Tuhan dan kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Strategi tempur Yosafat disandarkan kepada strategi Tuhan yang disampaikan melalui para nabinya. Lalu kemudian Yosafat berunding dengan rakyat. Saya berpikir apa yang dirundingkannya? Ini hasilnya. Hasil perundingannya adalah mereka mengangkat para pemuji dan memakai pakaian yang kudus dengan semarak yang gegap gempita untuk membuka jalan bagi tentara dengan pujian, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kalimat ini, kalimat pujian ini adalah kalimat yang dahsyat sekali. Anda ingat ya, ketika bersyukur kepada Tuhan, maka bait Allah Salomo ketika didirikan, maka api menyambar dari langit. Dan hari itu mereka menaikkan pujian yang sama, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan sementara mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, terjadi sesuatu di perkemahan bangsa Moab dan Amon ini. Mereka terjadi kekacauan yang besar, lalu mereka menyerang Bani Edom sendiri, dan Bani Edom mereka bunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika pasukan Yehuda tiba di Yeruel, di padang tempat pengintaian itu, mereka mendapati seluruh tentara musuh sudah menjadi bangkai. Maka pasukan Yosafat tinggal turun untuk menjarah, mengambil semua ternak, harta benda, pakaian, dan barang-barang berharga. Diambil satu kali nggak cukup, lalu kemudian dibawa ke kota kubu mereka, lalu datang lagi hari kedua sampai 3 hari mereka ambil semua barang-barang perbekalan daripada musuh yang sementara disiapkan untuk masuk ke Israel ditinggalkan begitu saja. Saat pulang ke Yerusalem, mereka melewati lembah pujian dan di lembah itu mereka memuji-muji Tuhan dengan luar biasa, dan sejak hari itu tempat itu atau lokasi itu dikenal sebagai lembah pujian. Lalu kemudian mereka balik ke Yerusalem, langsung menuju ke rumah Tuhan dengan diiringi gambus, kecapi, dan nafiri, dan seluruh kerajaan di sekitar Israel. Mereka menjadi gemetar dan takut karena peperangan itu sungguh-sungguh dikerjakan oleh Tuhan sendiri, sementara bangsa Yehuda tidak perlu melakukan apa-apa. Saudara-saudara, kemudian Yosafat mengambil kesempatan juga untuk mengembangkan akan dunia perdagangannya. Dia bersekutu dengan Ahazia. Raja Ahab waktu itu sudah meninggal dan digantikan oleh anak sulungnya, yakni Ahazia. Dan mereka membuat kapal yang ditaruh di Ezion Geber. Ini adalah wilayah selatan daripada kerajaan Yehuda, ya di selatannya. Sudah keluar daripada kerajaan, di tempat di mana ada perairan, untuk membangun kapal yang akan bisa menghantar mereka ke Tarsis. Nah, Tarsis ini adalah tempat yang sangat strategis karena dia adalah selat yang menghubungkan antara 3 benua. Jadi dibuatlah kapal-kapal di sana, namun rupanya Tuhan tidak berkenan. Ya, melalui akan Nabi Eliezer bin Dodawa dari Maresa, ya, Raja Yehuda Yosafat disampaikan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan yang buruk karena persekutuan dengan orang yang fasik, maka usaha perdagangan ini akan gagal. Dan benar, kapal-kapal yang mereka buat pecah berantakan dan tidak dilanjutkanlah usaha untuk membangun pabrik kapal ini. Yosafat hidup mengikuti jejak Asa ayahnya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun sayang, reformasi yang demikian luar biasa secara rohani belum berhasil membuat seluruh bangsa mengarahkan hatinya kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Selanjutnya daripada riwayat Yosafat telah dicatat dalam riwayat Nabi Yehu dan juga dalam kitab Raja-Raja Israel. Yosafat dimakamkan di kota Daud di samping leluhurnya. Raja kelima Yehuda namanya adalah Yoram, anak daripada Yosafat. Ia berusia 32 tahun saat memerintah dan ia memerintah selama 8 tahun. Yoram inilah orang atau anak Yosafat yang menikah dengan anaknya Raja Ahab. Ya, Yosafat dan Ahab berbesan, ya, dan rupanya anak Yosafat ini adalah si Yoram yang menikah dengan anak Ahab yang namanya adalah Atalia. Kita akan mengenal nama Atalia ini di bagian belakang nanti. Dan Yoram ini rupanya lama tinggal bersama dengan istrinya di kerajaan Israel Utara. Sehingga gaya hidupnya Ahab dan gaya hidupnya Israel Utara yang penuh dengan kesenangan duniawi, saling menyikut satu dengan yang lain, bunuh-membunuh dengan kejam, menjadi bagian dari kehidupan Yoram. Nah, kita mungkin heran ya, mengapa si Yosafat ini menyerahkan akan anak sulungnya yang adalah pewaris daripada tahta untuk kemudian menikah dengan anaknya si Ahab. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin dari pihak Yosafat, dia ingin untuk mengembalikan cita-cita daripada kerajaan Daud, yaitu menggabungkan kembali Israel Selatan dan Israel Utara menjadi kerajaan Israel yang utuh. Dan dia percaya sebagai orang yang mencintai akan Tuhan, ya kalau nanti anaknya yang
sulung, yakni si Yoram ini ya, suatu ketika menjadi raja, dia akan membawa akan kerajaan ini bersatu untuk menyembah akan Tuhan. Namun kita juga tahu bahwa Raja Ahab ini adalah raja yang tidak cinta Tuhan, bahkan dia cinta akan kesenangan duniawi. Jadi ketika ada kesempatan untuk menikahkan anaknya Atalia dengan Yoram, eh, Ahab senang sekali karena Raja Yosafat waktu itu adalah raja yang besar. Anda ingat kemarin saya sempat sebutkan, ini dia punya kemegahan yang luar biasa dan bahkan kerajaan-kerajaan yang lain memberikan upeti kepada Yosafat. Maka Ahab senang, wah kesempatan ini ya, punya besan, orang yang kuat, tentaranya kuat, kota-kota berkubunya kuat, perdagangannya maju, orang yang kaya. Maka kemudian terjadilah pernikahan daripada kedua anak ini. Dan sayangnya, ya si Yoram ini lama tinggal bersama dengan istrinya di Israel Utara. Dan akibatnya Yoram memiliki cara hidup yang sama dengan orang-orang Israel yang tidak mengenal akan Tuhan, bahkan berbuat jahat di mata Tuhan. Dia bukan menjadi orang yang mewariskan akan iman daripada Yosafat ayahnya. Saudara, ketika Yoram akhirnya menjadi raja, dia datang ke Yehuda dan memerintah di sana. Tahukah yang dilakukannya? Keenam orang adik kandungnya dibunuh semuanya demi ia mendapatkan kekuasaan yang mutlak. Saudara, Yoram hidup menurut kelakuan mertuanya, yakni Raja Israel. Dia bawa kelakuan buruk itu di Yehuda yang baru saja direformasi secara rohani oleh Yosafat. Menyedihkan sekali bukan? Dan karena kelakuan daripada Yoram yang sangat menjijikkan dan mendukakan hati Tuhan, maka Tuhan menghukum. Memberontaklah Edom dan mulai mengangkat raja sendiri. Yoram ya dengan pasukan peninggalan ayahnya, dia berusaha untuk ngelawan akan Edom, tapi rupanya pasukan Edom justru hampir saja membunuh Yoram. Namun bersyukur karena Yoram sempat untuk meloloskan diri di tengah malam, dia berhasil untuk keluar dari kepungan Edom. Dan juga Libna, dia juga melepaskan diri ya, dan kemudian Libna adalah titik atau kota yang menjadi perbatasan dengan bangsa Filistin. Dan Yoram bukan itu saja, ia juga melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan, yang membangun bukit-bukit pengorbanan yang sudah dijauhkan oleh ayahnya, bahkan membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina lagi. Penduduk Yerusalem yang sudah mengenal akan Tuhan dihasut untuk jatuh dalam dosa lagi. Bahkan ia menyesatkan seluruh kerajaan Yehuda. Maka Nabi Elia, dia menulis surat kepada Raja Yoram. Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Yoram, engkau akan sakit usus yang dahsyat hingga ususmu akan keluar sampai mati. Dan itulah yang terjadi. Tuhan menggerakkan orang Filistin di wilayah barat dan orang Arab sekitar Ethiopia di wilayah selatan untuk menyerang akan Yehuda. Lalu mereka menjarah istana raja, anak-anak serta istri daripada Yoram semuanya dibantai. Ya, kecuali Yoahaz, ya ini anak yang bungsu. Lalu dalam situasi itu Yoram sebentar kemudian sakit usus. Dan dua tahun kemudian ususnya benar-benar keluar sampai ia mati dengan penderitaan yang hebat. Yoram tidak dicintai sama sekali oleh rakyat Yehuda. Ia membuat Yehuda hancur. Rakyat tidak menyalakan api ketika Yoram meninggal. Namun ia tetap dikuburkan di kota Daud karena ia adalah anak Yosafat yang dihargai oleh oleh rakyat Yehuda. Raja ke-6 dari Yehuda selanjutnya adalah Ahazia. Ahazia ini bukan Ahazia anak Ahab ya. Saya ingin Anda melihat sedikit di layar, itu adalah sebuah tabel yang saya buat. Hari itu di Israel ya ada yang namanya Raja Omri, anaknya Ahab yang adalah suami Isabel. Lalu dia punya 3 anak yaitu Ahazia, Atalia, Yoram dan mungkin ada banyak anak yang lain yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Ahazia ini kita telah bahas pada kemarin hari. Ya ini yang menggantikan akan Ahab. Dan di akhir dari pembahasan kemarin hari kita mendapatkan Ahazia kemudian mati karena dikutuk oleh Tuhan dan dia tidak punya anak laki-laki sehingga adiknya si Yoram ini lalu kemudian menjadi raja Israel. Nah, Anda juga mendapatkan di bagian selanjutnya Yehuda, di sana ada Raja Asa yang takut akan Tuhan, lalu Raja Yosafat yang luar biasa kepada Tuhan, lalu kemudian anak Yosafat namanya Yoram ya. Jadi ini ada 2 nama Yoram. Yoram anak Yosafat dan Yoram anak Ahab. Yoram anak Ahab menjadi raja Israel menggantikan Ahazia. Sementara Yoram anak Yosafat menjadi raja Yehuda menggantikan Yosafat. Ya, Atalia dan Yoram kemudian masuk sama-sama di Yehuda untuk memerintah di sana. Dan nanti akan kita melihat sebentar ya, ketika Yoram meninggal, maka kemudian dia punya anak namanya kebetulan juga Ahazia juga ya. Nama banyak yang mirip sekali, namanya sama semuanya ya. Maka Ahazia yang tadi kita sebut dengan nama Yoahaz juga ya, dia menjadi raja
Dan nanti ketika Ahazia anak Yoram ini mati, ya terjadi sesuatu yang ajaib. Saya rasa lebih seru daripada kisah kerajaan manapun. Karena raja-raja Israel ini menghalalkan segala cara ya. Jadi kemudian nanti Atalia yang adalah eh, istri daripada Yoram ya, dia kemudian membabat habis seluruh keluarga Yosafat termasuk anak-anaknya sendiri. Ya, namun kemudian ada eh, eh, satu anak daripada Yoram namanya adalah Yosabat ya, dia berhasil untuk meloloskan Yoas anak daripada si Yoram ini sehingga akhirnya nanti Yoram akan menjadi raja menggantikan akan Atalia ini. Kita akan melihat nanti bagian akhir di akhir daripada kisah ini. Jadi kita lanjutkan. Asia yang ini berbeda dengan Asia bin Ahab, Raja Israel. Asia yang ini yang namanya lainnya adalah Yoahaz, yaitu anak bungsu Yoram. Satu-satunya yang selamat dari serangan bangsa Arab sekitar Ethiopia tadi. Asia waktu itu berusia 42 tahun saat menjadi raja, dia hanya memerintah 1 tahun lamanya. Ibunya ialah Atalia, ya, anaknya Ahab, cucunya Omri. Ya, ibunya menasihati si anak ini, yakni si Ahasia ini untuk melakukan yang jahat menurut kelakuan keluarga Ahab, juga menurut kelakuan ibunya Atalia, juga menurut kelakuan ayahnya, yakni Yoram, orang Yehuda yang sudah lama dididik di Israel. Keluarga Ahab menjadi penasihat Ahazia yang membawa kecelakaan. Lalu kemudian dia menasihatkan Ahazia, Raja Yehuda, untuk bekerja sama dengan Yoram bin Ahab. Ya, Yoram ini adalah adiknya Ahazia. Anda lihat di layar. Ya, hari itu Yoram satu angkatan dengan si Ahazia ini dalam memerintah ya, di Yehuda dan di Israel. Untuk kemudian mereka bekerja sama antara Yoram dan Ahazia ini melawan akan Hazael, Raja Aram di Ramot Gilead. Nah, kota yang sama, Ramot Gilead, dulu sempat dicoba oleh Ahab berkomplotan dengan Yosafat untuk direbut dari tangan Raja Aram. Namun Raja Aram waktu itu Ben-Hadad kedua. Kali ini Raja Aram juga sudah berubah, namanya adalah Hazael. Oke, jadi Yoram kalah. Ternyata dalam pertempuran itu Yoram kalah. Lalu kemudian dia balik ke Israel dalam keadaan terluka. Dan kemudian siapa namanya si Ahazia juga balik dan kemudian peperangan itu dihentikan. Nah, nanti kita akan melihat di dalam kisah dua raja-raja ya, kelanjutan daripada situasi Nabi Elia dan raja-raja Israel. Anda akan mendapatkan hari itu Elisa sudah menjadi nabi dan Elisa mengurapi Yehu cucu Nimsi untuk kemudian melaksanakan tugas daripada Tuhan yang telah disampaikan kepada Elia di Goa. Anda ingat, yakni keluarga Ahab akan dibasmi oleh Yehu. Jadi Yehu sudah mendapatkan instruksi daripada Elisa untuk melaksanakan penghukuman atas keluarga Ahab. Jadi ketika Ahazia Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram yang sedang sakit gara-gara perang itu, saat itulah Yehu kebetulan pas ada di istana Israel. Ia membunuh seluruh sanak saudara keluarga Ahazia Raja Israel dan para pembesarnya. Dia mendapatkan bahwa Ahazia Raja Yehuda ada di sana dan dia sedang melarikan diri, dikejar oleh Yehu dan Ahazia pun mati di sana, di Samaria. Dengan demikian, maka Israel nantinya akan diperintah oleh Yehu dan generasi Ahab kemudian punah. Nah, Ahazia dikuburkan ya sebagai di kota Daud karena dia tetap adalah cucu Yosafat walaupun dia adalah seorang yang jahat. Sekarang mari kita lihat lagi gambarnya ada di sana. Ahazia sudah mati, ya sekarang Atalia ya dan Yoram sebagai Atalia sebagai ibu suri, dia berpikir. Ya, Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, lalu kemudian dia memutuskan untuk menjadi raja atas Yehuda. Ia membunuh semua keturunan raja kaum Yehuda sebelumnya dan setelahnya, termasuk anak-anaknya sendiri, semuanya dibunuh. Namun Yosabat, atau yang dikenal dengan nama lain Yoseba dari dua raja-raja pasalnya ke-11, dia adalah anak perempuan Yoram, adik Ahazia, istri Imam Yoyada. Ia menculik Yoas bin Ahazia. Dia selamatkan keponakannya ini, dan dia mengasuhnya di tempat kediamannya, yakni di Bait Allah, bersama dengan suaminya, Imam Yoyada tentu saja. Ia tinggal di sana selama 6 tahun, lalu kemudian pada tahun yang ke-7, Imam Yoyada mengambil kesempatan untuk bersepakat dengan para kepala pasukan dan kemudian dengan para kaum Lewi dan para kepala suku Israel dan semua orang Yehuda untuk menobatkan Yoas menjadi raja Israel. Waktu itu usia Yoas sudah masuk pada akhir balik sehingga bisa dianggap cukup dewasa untuk dilantik menjadi raja. Jadi singkat cerita, Yoyada mengumumkan Yoas bin Ahazia garis keturunan Daud masih hidup, tidak dibunuh oleh Atalia, dan dengan demikian maka diaturlah rencana untuk menobatkan Yoas menjadi raja atas Yehuda.
Dan seusai hari Sabat, mereka menobatkan, dan ketika dinobatkan dengan penjagaan para imam, penjagaan para kaum Lewi dan seluruh rakyat, dan ketika dinobatkan seluruh rakyat bersukacita, maka Ratu Atalia sadar bahwa dia dikhianati. Lalu kemudian ketika dia melarikan diri, Imam Yoyada menyuruh untuk mengejar, dan dia dibunuh di pintu gerbang kuda. Jadi sekarang Raja ke-8 memerintah, yakni Raja Yoas. Imam Yoyada mengikat perjanjian dengan Raja Yoas dan seluruh rakyat untuk menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Lalu mereka merobohkan rumah Baal, memecahkan mezbah dan patung-patung Baal, dan membunuh Matan imam Baal. Kemudian Yoyada mengatur juga pelayanan di rumah Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan para pelayan pemuji menurut perintah daripada Raja Daud. Ia juga menunjuk penjaga pintu gerbang rumah Tuhan supaya menjaga orang yang najis tidak masuk ke dalam bait Allah. Imam Yoyada ini akan melanjutkan reformasi rohani yang telah dilakukan oleh Yosafat ya melalui Yoas ini. Ya, kita akan melihat kisah ini pada esok hari. Ya, namun yang jelas adalah hari itu kemudian Yoas dinobatkan sebagai raja dan dengan demikian bersukacitalah seluruh rakyat Yehuda. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana orang-orang atau para raja yang terlibat di dalam tawaran duniawi mendapatkan kesenangan sesaat, melakukan tindakan-tindakan yang kejam dan brutal, pada akhirnya menuai akibat yang buruk sekali. Baik itu Atalia, baik itu mereka mengalami akan hal-hal yang buruk karena mereka demikian kejam. Namun orang-orang Yoram yang adalah anak daripada Yosafat. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, Tuhan membela dengan luar biasa, mengangkat dia di dalam kemuliaan. Saudara, ketika saya merenungkan kisah raja-raja sampai hari ini, ya saya betul-betul merasa betapa orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga dan membela dia dengan cara yang luar biasa. Dan bagaimana orang yang meninggalkan Tuhan, bahkan melanggar dengan sengaja akan perintah Tuhan, mengalami hidup yang menyedihkan luar biasa. Marilah kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan menjaga dan membela kita. Kita berdoa. Tuhan, sungguh pun ketawaran duniawi kadang-kadang demikian menarik dan menggiurkan, membawa kami menjadi senang karena memuaskan keinginan daging kami. Kami ingin Tuhan menjadi orang yang bijaksana, yang meninggalkan, menyangkal segala keinginan daging untuk mencari akan kesenangan dunia, kesenangan Tuhan, untuk mencari akan kehendak Tuhan, untuk melakukan setiap firman Tuhan. Karena sungguh ketika kami bersama dengan Engkau, maka kami akan mengalami akan hidup yang teguh, hidup yang aman, hidup yang dibela oleh Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak sekalipun, kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berkati kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin.